Kalau ngomongin hantu Indonesia, pasti yang muncul di kepala kalian nggak jauh-jauh dari pocong, kuntilanak, atau tuyul kan? Boring. Hantu-hantu itu udah terlalu sering masuk TV sampai rasanya udah nggak serem lagi. Tapi, tahukah kalian, Indonesia itu luas banget, Sobat Top List. Di pelosok-pelosok daerah tersimpan legenda makhluk halus yang jauh lebih aneh, lebih ganas, dan pastinya jarang orang tahu. Ada hantu yang membunuh dengan cara menggelitik sampai kepala buntung yang suka ngeprank orang. Siapkan mental kalian. Inilah 5 hantu Indonesia paling mengerikan yang jarang orang tahu. Selamat datang di The Top List ID. Kita buka daftar ini dari tanah Jawa dengan hantu yang kelakuannya paling iseng, yaitu Glundung Pringis. Namanya mungkin terdengar lucu. Glundung artinya menggelinding dan pringis artinya menyeringai. Hantu ini sering menipu orang yang berjalan sendirian di malam hari. Awalnya, dia cuma menyamar jadi benda-benda biasa kayak kelapa jatuh, durian, atau kadang ayam yang diam saja di pinggir jalan. Tapi begitu ada orang yang penasaran dan mencoba mengambilnya, jeng-jeng, benda itu berubah wujud menjadi kepala manusia tanpa tubuh yang menyeringai lebar tepat di depan muka kalian. Konon Glundung Pringis nggak melukai fisik, tapi dia menyerang mental. Banyak korban yang demam berhari-hari saking kagetnya kena prank gaib ini. Lanjut ke posisi keempat, kita terbang ke Jambi. Di sana ada sosok misterius bernama Hantu Pirau. Sekilas dia kelihatan kayak kera besar atau kadang menyerupai anak kecil. Tapi ada satu ciri fisik yang bikin merinding, telapak kakinya terbalik, tumitnya ada di depan, jari kakinya di belakang. Pirau ini sebenarnya pemalu, tapi dia suka banget sama anak-anak. Eits, jangan senang dulu, cara main dia itu bahaya banget. Hantu Pirau suka menangkap anak-anak yang masih keluyuran pas maghrib, lalu menggelitik mereka tanpa henti. Terdengar sepele? Enggak, Sobat Top List. Korbannya bisa meninggal karena kehabisan napas akibat tertawa terus-menerus. Tapi ada mitos unik nih. Katanya kalau kalian berani menangkap Pirau, tubuhnya bisa diperas dan mengeluarkan minyak yang ampuh buat obat patah tulang. Ada yang berani coba? Masuk ke posisi 3. Buat kalian yang hobi berenang di sungai, hati-hati sama sosok ini. Masyarakat Palembang dan sekitarnya sangat takut dengan Antu Banyu. Antu Banyu bisa berwujud wanita berambut panjang yang basah kuyup, atau yang paling aneh, berwujud seperti tikar atau karpet yang melayang di dalam air. Hantu ini mengincar orang yang sedang pasang atau berenang di sungai. Dia akan melilit kaki korbannya dan menariknya sampai ke dasar sungai yang paling dalam. Yang bikin ngeri, konon korban Antu Banyu biasanya baru ditemukan beberapa hari kemudian dalam posisi duduk bersila di dasar sungai, dengan kondisi ubun-ubun kepala yang sudah berlubang karena dimangsa. Mending renang di kolam renang aja deh. Di posisi runner-up, kita masuk ke pedalaman hutan Kalimantan. Selain kuyang, ada predator supranatural yang lebih fisik dan ganas. Namanya Hantu Mariaban. Mariaban digambarkan sebagai makhluk besar berbulu lebat dengan mata merah menyala. Dia bukan hantu yang cuma nakut-nakutin, tapi dia agresif dan peminum darah. Tapi anehnya, sosok ini justru dicari oleh sebagian orang nekat. Kenapa? Karena mitosnya bulu Mariaban itu punya kekuatan magis tingkat tinggi. Barang siapa yang bisa mengalahkan Mariaban dan mencabut bulunya, konon bakal punya ilmu pelet yang bikin siapa saja jatuh cinta. Tapi ingat, taruhannya nyawa. Kalau gagal, ya kalian yang jadi santapan malamnya. Dan di posisi pertama, hantu paling berbahaya yang namanya saja haram disebut sembarangan di wilayah Indonesia Timur, Suwangi. Suwangi sebenarnya bukan murni hantu, melainkan manusia yang menganut ilmu hitam tingkat tinggi. Di Papua dan Maluku, sosok ini jauh lebih ditakuti daripada setan biasa. Mereka bisa berubah wujud menjadi bola api atau bayangan yang terbang di atas rumah warga. Apa yang mereka cari? Mereka memburu jiwa dan organ vital manusia secara gaib. Konon Suwangi menyerang korbannya dari jarak jauh, membuat korban sakit mendadak yang tidak bisa didiagnosa dokter, lalu meninggal dunia. Kehadirannya sering ditandai dengan suara hewan aneh di malam hari. Jadi kalau kalian dengar suara burung asing di tengah malam saat di sana, mending langsung berdoa dan tidur. Nah, itu dia 5 hantu lokal Indonesia yang jarang terekspos tapi kengeriannya nggak main-main.
Ternyata kekayaan budaya Indonesia itu nggak cuma soal makanan dan tarian, tapi setannya juga diverse banget ya Sobat Toplist. Dari kelima makhluk tadi, mana menurut kalian yang paling serem atau paling aneh? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah, ya! Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel The Toplist ID supaya nggak ketinggalan info-info unik lainnya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!